dosen, dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi kami. Topik yang akan kami bahas hari ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Safrian selaku dosen, yaitu mengenai getting started with storage, for support associate die in the life, dan using the cloud. Saya, Luna Astia, selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Koirun Nisa Safi Ardianti, Luna Astia, Melda Melia, Nabila Koirun Nisa Winanti, dan Naila Rahmadewi. Selanjutnya, materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Naila. Baik, untuk materi pertama yaitu Getting Started with Storage Lab atau pengantar penyimpanan. Next slide. Oke, jadi ada beberapa manfaat dari penyimpanan cloud itu sendiri. Yang pertama yaitu hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena kita hanya membayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Lalu yang kedua itu aman. Karena data kita disimpan lebih dari satu server. Jadi jika server satu terhapus, masih ada server-server lain yang menyimpannya. Yang kedua, mudah diakses. Kita dapat diakses oleh lebih dari satu pengguna di sebuah akun. Lalu yang keempat, ada terkelola. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan server dan kita dapat fokus pada data dan aplikasi kita. Lalu, selanjutnya dicadangkan. Sehingga salinan data disimpan di beberapa lokasi fisik yang berbeda untuk mengantisipasi kegagalan. Selanjutnya, terdapat 3 jenis penyimpanan cloud. Yang pertama yaitu penyimpanan blok. Dengan penyimpanan ini, data disimpan di sebuah perangkat dalam bentuk blok-blok berukuran tetap. Aplikasi dan sistem file mengatur cara blok diakses, digabungkan, dan dimodifikasi. Penyimpanan blok mengurai data menjadi blok lalu menyimpan blok-blok tersebut dalam bentuk potongan-potongan terpisah dengan pengidentifikasi yang berbeda satu sama lain. Blok disimpan di lokasi yang paling efisien. Oleh karena itu, penyimpanan dapat menyimpan blok-blok tersebut di beberapa sistem yang berbeda dan setiap blok dapat dikonfigurasi agar kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Yang kedua, ada penyimpanan file. Penyimpanan file adalah metodologi yang membantu pengguna aplikasi dan layanan untuk mengakses data di sebuah sistem file bersama. Data disimpan dalam struktur hierarkis. Struktur ini mirip dengan drive jaringan bersama, terpusat di sebuah perusahaan yang digunakan karyawan untuk menyimpan dan mengakses file. Selanjutnya adalah penyimpanan objek. File disimpan sebagai objek berdasarkan atribut dan metadata. Masing-masing objek terdiri dari data, metadata, dan kunci objek. Metadata berisi informasi tentang data, ukuran objek, tujuan objek, dan lainnya. Sedangkan kunci objek itu sendiri adalah pengidentifikasi unik dari objek. Ketika kita memperbarui file di penyimpanan objek dan yang diperbarui adalah objek file tersebut, bukan sepotong file seperti di penyimpanan blok. Selanjutnya, terdapat 3 cara memilih penyimpanan yang tepat. Yang pertama itu tetapkan kebutuhan. Kebutuhan workload, kendala keamanan, dan harapan kinerja. Selanjutnya yang kedua ada tinjauan opsi penyimpanan, blok, file, dan objek.
Nah, yang ketiga ada rancangan strategi penyimpanan. Pertama, pilihan layanan penyimpanan, serta pilih fitur dan opsi desain. Selanjutnya, kita masuk ke layanan penyimpanan inti AWS. Yang pertama ada Amazon Elastic Block Store atau itu layanan blok dirancang untuk Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Kita dapat menggunakan Amazon EBS untuk membuat volume penyimpanan dan mampirkan ke instansi Amazon EC2. Semua tipe volume EBS menawarkan kemampuan snapshot yang tahan lama dan dirancang untuk 99.999% ketersediaan. Amazon EBS menyediakan berbagai opsi yang dapat kita pilih untuk mengoptimalkan kinerja dan biaya penyimpanan untuk workload kita. Selanjutnya, tentunya yang kedua ada Amazon Elastic File System. Amazon Elastic File System adalah sebuah sistem file elastis sederhana yang memungkinkan kita membagikan data file tanpa menyediakan atau mengelola penyimpanan. Sistem ini dapat digunakan dengan layanan AWS dan sumber daya on-premise. Amazon EFS cocok untuk mendukung berbagai macam kasus penggunaan. Kasus-kasus penggunaan ini mencakup penyimpanan untuk aplikasi e-server, web serving, dan manajemen konten, pengembangan dan pengujian aplikasi, serta pencadangan basis data. Selanjutnya, yang ketiga ada Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Amazon Simple Storage Service ini merupakan layanan penyimpanan objek yang menyimpan data dalam bentuk objek di dalam bucket. Objek adalah sebuah file serta metadata apapun yang mendeskripsikan file tersebut. Bucket adalah kontainer atau wadah untuk objek. Amazon S3 ini dapat digunakan untuk banyak aplikasi. Amazon S3 ini dapat digunakan untuk download data, situs web, aplikasi seluler, pencadangan dan pemulihan, arsip, aplikasi perusahaan, perangkat IoT, dan analitik big data. Oke, next slide. Baik, selanjutnya adalah Amazon S3, yang mana ini adalah layanan penyimpanan objek yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data dengan jumlah berapapun dari mana saja di seluruh dunia. Next. Selanjutnya yaitu alur kerja S3 dasar. Yang pertama, memindahkan data ke Amazon S3, yang mana Amazon S3 menerima data berupa semua jenis file, tidak ada batasan jumlah data yang dapat disimpan, dan masing-masing objek harus berukuran kurang dari 5 terabyte. Jenis file data yang diunggah adalah metadata dan data. Lalu yang kedua adalah data disimpan dalam bentuk objek di bucket S3. Masing-masing objek memiliki pengidentifikasian khusus, yang mana bucket ini berbentuk seperti direktori atau folder di komputer. Lalu yang ketiga adalah dengan pengidentifikasian khusus, maka dapat menggunakan objek di dalam aplikasi atau untuk menganalisis data. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kelas-kelas penyimpanan Amazon S3. Yang pertama adalah Amazon S3 Standard, ditujukan untuk data yang paling aktif. Ini merupakan kelas penyimpanan default. Kelas penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan tujuan umum seperti situs web dan distribusi konten. S3 Standard ini hemat biaya untuk data yang sering diakses.
Kemudian, yang kedua adalah Amazon S3 Standard Infrequent Access. Ditujukan untuk data yang kurang sering diakses, tetapi harus memiliki ketersediaan tinggi ketika diminta. Yang ketiga adalah Amazon S3 One Zone Infrequent Access. Ditujukan untuk data yang kurang sering diakses dan dapat dibuat ulang dengan mudah apabila hilang. Boleh di next. Lalu yang keempat adalah Amazon S3 Glacier, digunakan untuk mengarsipkan data yang dapat diambil dalam beberapa jam dengan pengambilan yang dipercepat dalam kurun waktu 1-5 menit. Lalu yang kelima adalah Amazon S3 Glacier Data Archive, ditunjukkan untuk mengarsipkan data yang tidak sering diakses. Jika harus mengambil data, waktu pengambilan defaultnya adalah 12 jam. Lalu yang keenam adalah Amazon S3 Intelligent Clearing. Tingkat ini akan menekankan biaya secara otomatis tanpa biaya operasional atau dampak terhadap kinerja. Boleh di next. Selanjutnya yaitu pengelompokan penyimpanan objek. Ada dua, yaitu penyimpanan aktif dan penyimpanan arsip. Penyimpanan aktif yaitu ditujukan untuk data yang digunakan setiap saat, termasuk di dalamnya adalah data yang diakses tidak terlalu sering. Namun, jika data tersebut dibutuhkan, dapat diakses dengan cepat. Contohnya adalah file untuk situs web statis atau cadangan. Lalu, yang kedua adalah penyimpanan arsip, ditujukan untuk data yang jarang diakses namun harus dipelihara. Contohnya meliputi data untuk kepatuhan umum atau operasi keberlangsungan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan cloud support associated day in the life. Next. Di sini saya akan membahas salah satu contohnya, yaitu mengapa saya mengalami lemah tulis pada instans database ADS saya. Solusi yang dapat saya peroleh apakah Anda memiliki lebih dari satu instans ADS DB atau membaca replika. Yang kedua, dalam tag monitoring, apakah ada salah satu atau satu lebih instan yang menunjukkan masalah kapasitas. Yang ketiga, berapa kecepatan datanya. Misalnya, apakah Anda sudah mengaktifkan drive IOPS atau indikator kinerja dengan provisi lebih tinggi. Yang keempat, apakah aplikasi Anda memanfaatkan penulisan batch secara bijaksana. Misalnya, dapatkah Anda mengoptimalkan kode untuk penulisan batch 100 dalam satu panggilan dibandingkan dengan 100 panggilan overhead berat yang ditulis sekali. Dengan ini pelanggan mengidentifikasi bahwa mereka mengalami masalah kapasitas dan mereka memilih untuk mengupgrade instans tanpa meningkatkan ukuran penyimpanan. Mereka memberitahu Anda bahwa dengan peningkatan tersebut lonjakan latensi tulis tidak lagi terjadi. Next. Berikutnya terdapat technical skills, beberapa teknik keterampilan khusus untuk cloud support associate. Yang pertama terdapat cloud computing, menjelaskan konsep umum komputasi awan dan manfaatnya. Membahas hasil finansial dan bisnis dari layanan cloud, tentukan alokasi sumber daya cloud yang tepat. Yang kedua, program dan skrip, memahami pemikiran pemrograman dan memahami fungsi pernyataan dasar serta fungsi konfigurasi alat untuk pengkodean. Yang ketiga, jaringan. Tunjukkan keterampilan dengan pengamatan IP, subnetting, dan rutan. Gunakan alat-alat dan teknik pemecahan masalah jaringan, serta evaluasi kinerja LAN atau WAN. Yang keempat, konfigurasi keamanan, yaitu konfigurasi pengaturan keamanan atau izin akses, instan perangkat lunak keamanan, firewall, dan layanan pemantauan, serta kelola akses keamanan dan platform cloud dan layanan cloud. Yang kelima, database dan gudang data. Memahami dasar-dasar database, rasional dan non-rasional, serta memahami skema database.
Yang keenam, sistem operasi. Membantu pelanggan menyiapkan pemantauan sistem untuk kesehatan dan terhadap kinerja aplikasi. Memecahkan masalah umum sistem operasi, serta membantu pelanggan menyiapkan login untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Kemudian professional skills atau keahlian profesional adalah kompetensi karir atau kemampuan yang secara positif mempengaruhi kinerja di tempat kerja untuk hampir semua pekerjaan. Next. Terdapat contoh dari keterampilan profesional. Yang pertama ada keterampilan komunikasi, kedua berpikir kritis, ketiga pemecahan masalah, keempat memberi dan menerima umpan balik, dan yang terakhir kelima penetapan tujuan. Berikutnya ada kiat-kiat untuk menerima umpan balik, yaitu yang pertama ada dengarkan secara aktif dan sadari tanggapan Anda. Yang kedua, bersikaplah terbuka dan menerima ide-ide baru dan pendapat yang berbeda. Ketiga, merefleksikan dan menilai dari umpan balik tersebut. Terus kemudian, untuk memberi umpan balik itu kita dapat fokus pada situasi atau perilaku, bukan pada orangnya. Yang kedua, spesifik, realistis, dan tepat waktu. Ketiga, seimbangkan umpan balik antara kekuatan dan peluang. Tawarkan dukungan yang berkelanjutan. Next. Berikutnya kita akan membahas SUSI. Bagaimana kita menggunakan kompetitif. Pertama ini ada 3 model utama di dalam kompetitif ini. Yang pertama ada, ini gitu ya guys, harusnya IAAS, yang memiliki artinya tuh infrastruktur sebagai layanan. Nah, modelnya ini seperti mesin virtual dan server yang digunakan bagi pelanggan untuk mengakses berbagai aplikasi dan layanan IT yang disediakan. Nah, kegunaan lainnya itu juga contohnya itu dalam permainan, yaitu pengembang game itu menggunakan cloud dan server untuk menghosting game tersebut sehingga gamer itu dapat mengunduh game tersebut dan memainkannya di ponsel mereka. Nah, IAS ini juga dapat memungkinkan pembeli semua skin tersebut untuk karakter di dalam game. Nah, model ini tuh memiliki manfaat juga dapat mengelola cadangan aplikasi dan perangkat lunak. Terus memungkinkan waktu henti yang minimal dan pemantauan yang sering. Terus dapat penghematan juga karena dapat mengunduh secara gratis di dalam ponsel. Next. Yang kedua ada PaaS, yaitu platform sebagai layanan itu. Ini menyediakan platform virtual bagi pelanggan untuk membuat perangkat lunak khusus. Nah, kalau dalam permainan itu, ini pengembang game dapat membuat skin khusus atau mod game dan mengunggahnya ke situs game atau situs mereka sendiri. Manfaat dari model yang ini itu mengintegrasi banyak layanan web dan database game, memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses platform secara bersamaan. Model ini juga paling baik untuk membuat aplikasi khusus untuk tim yang pengembangannya itu besar. Next. Kemudian yang ketiga itu ada SaaS atau perangkat lunak sebagai layanan. Nah, model cloud computing ini itu menyediakan aplikasi melalui internet yang dikelola oleh pihak ketiga. Nah, kegunaannya kalau di dalam game ini memiliki model yang hebat untuk proyek dan aplikasi game yang kolaboratif. Nah, maksud dari model yang hebat itu kayak memungkinkan grup untuk berkomunikasi dan berbagi informasi tentang strategi permainan. Manfaatnya, ini tuh kalau buat pengembang game dapat menghemat uang karena pihak ketiga mengelola aplikasi
terus instalasi dan unduh game mereka. Terus ini juga memungkinkan menginstal aplikasi game, add-on, dan patch secara otomatis. Nah, model ini tuh paling cocok buat proyek yang kolaboratif dan aplikasi atau layanan IT yang tidak terlalu sering digunakan. Next. Berikutnya ada cloud service provider atau penyedia layanan cloud. Ini tuh merupakan perusahaan yang menyediakan layanan aplikasi virtual menggunakan salah satu dari 3 model komputasi awan yang tadi saya jelaskan. Nah, kegunaannya ini itu tuh dapat menyediakan infrastruktur untuk platform hosting, untuk situs web gitu, terus aplikasi game, mod, dan skin. Terus berikutnya ada bisa menyediakan penyimpanan data dalam situs dan menyediakan platform virtual. Manfaatnya itu ada kustomisasi, keterjangkauan, stabilitas, dan fleksibel. Oke. Baik, kami persilahkan bagi ada yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya satu ya. Tadi sempat, mungkin kita masih AAS, PAS, sama SAS ya. Tadi kan diumumkan sebagai game ya. Ada nggak perumpamaan lain misalnya? Bisa diberikan contoh perumpamaan lain nggak? Yang membedakan apa itu IAS, apa itu SAS, dan apa itu PAS. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Safrian. Kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Baik, Bapak Safrian, izin yang akan menjawab rekan saya Melora. Baik, Bapak, sebelumnya saya izin menjawab. Jadi untuk IaaS itu kan menyediakan infrastruktur IT virtual, termasuk server, jaringan, dan penyimpanan yang dikelola oleh penyedia layanan cloud ya, Pak. Nah, untuk contohnya itu kayak Amazon Web Service atau AWS, sama contoh itu Microsoft Azure. Terus, buat yang PaaS itu kan menyediakan platform yang memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mengelola aplikasi tanpa harus menangani infrastruktur yang mendasarinya. Nah, itu tuh contoh PaaS itu ada Google App Engineer sama ada Heroku. Selanjutnya untuk SaaS itu menyediakan perangkat lunak yang siap digunakan untuk dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan.
pengguna itu cukup mengaksesnya melalui internet. Nah, contohnya itu kayak Google Workspace, termaksud Google Drive, Microsoft Office 365, sama Salesforce gitu, Pak. Oke, terima kasih. Sudah cukup jelas ya. Saya nambahin dikit mungkin ya. Saya nambahin dikit deh. Eh, Kalau sederhananya, misal toko kue ya, toko kue. Kita mau jualan roti. Kalau toko kue itu kan ada alat-alatnya ya, kayak misal blender, mixer, oven, microwave, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu alatnya tersedia, itu namanya IaaS. Ya, karena itu alat-alat infrastruktur ya, kayak kulkas dan sebagainya itu disediakan, itu IaaS. Kemudian, kalau PaaS, berarti selain ada alat-alat itu juga ada bahan-bahan untuk buat kue, misal terigu, telur, gula, dan sebagainya. Jadi, teman-teman bisa buat kue apa aja dengan bahan-bahan dan alat-alat yang udah disediakan. Jadi nggak perlu bingung lagi ya, tinggal bikin aja maunya apa. Misal mau donat ya bikin donat gitu ya. Mau pizza, bikin pizza. Itu udah disediakan semua bahannya. Itu PaaS. Nah, kemudian kalau SaaS, itu teman-teman kuenya udah jadi. Jadi misal adanya donat ya teman-teman pakai donat itu gitu ya. Karena emang eh ya itu ya udah jadi, karena ibaratnya softwarenya udah jadi gitu ya. Kayak Google Drive tadi yang disebut ya. Itu kan termasuk SaaS. Jadi aplikasinya sudah ada, teman-teman tinggal pakai aja itu aplikasi. Jadi nggak bisa teman-teman modifikasi kayak uh, misal kuenya udah jadi donat gitu, teman-teman mau tambah daging di situ kan nggak bisa gitu ya. Jadi kita gunakan yang sudah ada dari si provider itu. Oke, mungkin cukup itu ya gambaran sederhananya. Terima kasih untuk kelompok 2. Bisa dilanjut.